Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impi. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat. Raih yang kau impi seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa kamu terhebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Azizah, NIM 12205183027. Di sini saya anggota dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai pengertian dan juga fungsi dari media pembelajaran berbasis ICT. Untuk yang pertama, pengertian media pembelajaran berbasis ICT. Media pembelajaran berbasis ICT. Media sendiri itu berarti perantara. Kemudian media ajar. Media ajar merupakan alat bantu yang dapat dijadikan sebagai perantara dalam penyampaian materi ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan ICT sendiri itu merupakan kepanjangan dari Information and Communication Technology, atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. TIK sendiri dibagi menjadi dua, yaitu teknologi informasi dan juga teknologi komunikasi. Teknologi sendiri memiliki makna, yaitu suatu alat yang dapat dijadikan untuk mempermudah aktivitas manusia seperti mesin, perangkat keras, dan lain sebagainya. Sehingga dapat kita ketahui pengertian dari media pembelajaran berbasis ICT, yaitu alat bantu untuk penyampaian materi ajar dengan menggunakan perangkat berupa laptop, komputer, HP, LCD, proyektor, dan juga internet. Nah, selain dapat digunakan sebagai media pembelajaran, ICT juga dapat digunakan oleh peserta didik untuk mengerjakan berbagai tugasnya. Selanjutnya mengenai fungsi dari media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama, fungsinya yaitu sebagai alat bantu pendidik dalam menyampaikan materi kepada peserta didik agar peserta didik dapat menerima materi secara jelas. Nah, misalnya di saat pendidik menjelaskan mengenai alat-alat pencernaan yang ada pada manusia, nah pendidik dapat menggunakan media pendukung yaitu berupa video yang menunjukkan berbagai alat-alat pencernaan yang ada pada manusia. Nah, fungsi yang selanjutnya yaitu meningkatkan minat dan juga motivasi belajar siswa. Karena dengan menggunakan media pembelajaran berbasis ICT, pendidik dapat mengemas materi pembelajaran secara menarik. Nah, tentunya hal ini dapat membuat motivasi belajar peserta didik menjadi meningkat. Terima kasih. Selanjutnya, saya Ameliana Baria Sakti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan media pembelajaran berbasis ICT. Menurut Asmani, bahwa pembelajaran berbasis TIK akan berjalan efektif jika menerapkan pembelajaran yang berpusat pada kegiatan peserta didik, yaitu dengan yang pertama, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan nyata, sehingga pendidikan menjadi relevan dan responsif terhadap tuntutan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menumbuhkan pemikiran yang reflektif. Yang ketiga, membantu perkembangan dan keterlibatan aktif dari peserta didik dalam proses belajar. Selanjutnya, macam-macam media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama, teknologi komputer. Media pembelajaran ini biasanya disebut pembelajaran berbantuan komputer. Maksudnya di sini adalah salah satu media pembelajaran yang sangat menarik dan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik.
Yang kedua, teknologi multimedia. Multimedia di sini sering diartikan sebagai gabungan dari banyak atau setidak-tidaknya terdiri lebih dari satu media. Yang ketiga, teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi ini sering berkembang semakin pesat. Kini tidak hanya dalam bentuk seluler atau voicemail saja, namun juga bermacam-macam. Nah, yang keempat, teknologi jaringan komputer. Teknologi ini terdiri dari perangkat keras seperti LAN, internet, wifi, dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya, saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran berbasis ICT. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, ICT semakin digunakan di dunia pembelajaran. Hal ini dapat terjadi dikarenakan ICT dirasa dapat membawa suatu keuntungan baik bagi pendidik maupun bagi peserta didik. Adapun beberapa dari kelebihan media pembelajaran berbasis ICT yaitu yang pertama, pendidik dapat dengan mudah menjelaskan instrumen-instrumen yang rumit dan memastikan pemahaman dari setiap peserta didiknya. Yang kedua yaitu peserta didik jadi lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga yaitu pendidik lebih mudah dalam mengajar dan menyampaikan suatu materi pelajaran. Dan yang keempat yaitu dengan adanya media ICT ini, pendidik maupun peserta didik akan lebih mudah dalam mencari suatu sumber-sumber materi pembelajaran. Adapun kelebihan dari media pembelajaran berbasis ICT ini menurut Medwena yaitu yang pertama, mampu membangkitkan motivasi dalam belajar, dan yang kedua, mampu membangkitkan dan menstimulasi metode mengajar yang baik. Yang ketiga, mampu membangkitkan pengembangan pemahaman peserta didik terhadap materi yang disajikan. Yang keempat, dapat merangsang peserta didik untuk belajar dengan penuh semangat. Dan yang kelima, dapat memberikan umpan balik secara langsung. Selain adanya kelebihan-kelebihan tersebut, adapun juga kelemahan dalam menggunakan media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama yaitu biayanya terlalu mahal. Yang kedua, adanya masalah pengaturan dan pengoperasian dalam menggunakan media berbasis ICT ini. Yang ketiga yaitu banyak peserta didik yang menyalahgunakan media ICT ini dengan bermain game. Dan yang keempat yaitu banyak peserta didik yang menyalahgunakan internet untuk menonton video di YouTube pada saat proses pembelajaran berlangsung. Baik, untuk selanjutnya materi yang akan dibahas tentang contoh-contoh dari media pembelajaran berbasis ICT yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dan saya Markus Ahmad Nurzain. Halo, sudah lama tidak berjumpa ya. NIM 12205183300. Saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh dari media pembelajaran berbasis ICT. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh-contoh media pembelajaran berbasis ICT. Adapun media pembelajaran yang digolongkan dalam media pembelajaran berbasis ICT, yang pertama adalah teknologi komputer atau yang lebih kita kenal dengan pembelajaran berbasis komputer. Yang kedua adalah teknologi multimedia, di mana teknologi ini yaitu adalah sebuah sistem pembelajaran atau media pembelajaran yang menggabungkan antara desain grafis, audio visual, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah teknologi jaringan komputer, yaitu yang menggabungkan antara perangkat keras dan perangkat lunak dalam komputer untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Contohnya adalah menggunakan media komputer secara langsung dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam komputer tersebut. Nah, selanjutnya adalah contoh dari media pembelajaran berbasis ICT. Pembelajaran berbasis ICT
itu yang pertama adalah Kahoot. Nah, Kahoot ini merupakan web atau platform edukatif yang diinisiasi oleh Johan Brand, lalu ada Jenny Brooker, dan yang ketiga adalah Marvin Versvik. Kahoot sendiri diinisiasi atas dasar adanya program studi dengan Norwegian University of Science pada tahun 2013. Dan teman-teman perlu ketahui juga bahwa pada tahun 2013, tepatnya pada bulan September, Kahoot ini resmi dibuka untuk umum. Nah, sementara media pembelajaran ini juga sangat memungkinkan untuk dilakukan atau diadakannya pembelajaran secara interaktif, karena dalam menggunakan Kahoot itu kita dapat digunakan sebagai pretest, post-test, lalu ada juga untuk pengetahuan materi dan lain sebagainya yang sangat-sangat menunjang proses kegiatan pembelajaran. Nah, dalam fitur yang dimiliki oleh Kahoot ini itu sendiri itu memiliki fitur-fitur antara lain yang pertama adalah game, lalu ada juga survei, lalu ada juga diskusi, dan ada juga quiz. Jadi sudah lengkap di situ, sudah disediakan untuk program untuk kegiatan diskusi, dan fitur-fiturnya juga sangat memadai untuk dijalankannya kegiatan proses pembelajaran yang efektif seperti itu. Dan untuk seseorang ketika ingin join atau ingin bergabung dengan platform ini, seseorang harus memiliki akun Gmail atau akun-akun yang lainnya. Dan kalau teman-teman ingin mengetahui seperti apa itu Kahoot, kalian langsung bisa saja mengklik di web itu dengan kahoot.com. Bisa dimengerti? Selanjutnya adalah Quizizz. Nah, Quizizz sendiri merupakan salah satu dari Game Based Learning atau GBL. Nah, dalam dunia pendidikan sendiri, Quizizz ini digunakan oleh seorang guru untuk melakukan kegiatan proses pembelajaran seperti melakukan ujian, lalu juga memberikan tugas-tugas, memberikan kuis, memberikan pertanyaan, lalu juga untuk pengiriman tugas. Nah, untuk penggunaan dari Quizizz ini itu seseorang itu ketika ingin membuat kegiatan atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan itu bisa langsung mengunjungi webnya atau mendownload aplikasi, sedangkan orang-orang yang ingin join ke Quizizz itu bisa menggunakan kode atau password yang dikirimkan oleh si pembuat kegiatan itu tadi. Nah, Quizizz sendiri itu dibuat sangat mudah. Jadi selain masuknya mudah, pembuatannya itu juga mudah. Selain itu, Quizizz ini sangat menarik sekali karena di dalamnya itu fitur-fiturnya itu sangat menarik. Mungkin teman-teman sudah sering melihat atau sering menggunakan, bahkan karena kita sering menggunakan ini tuh di mata kuliah teknologi ya, di teknologi pembelajaran itu kita sering menggunakan. Di situ aplikasinya tuh sangat Quizizz ini tuh sangat menarik sekali karena fiturnya juga banyak. Lalu ketika kita mengerjakan soal-soal itu kita tuh tidak terasa seperti sedang ujian, tetapi kita tuh merasa seperti sedang bermain game, karena nanti tuh setiap soal-soal itu akan ada temanya yang berbeda dan juga akan ada level-level yang berbeda dan juga ada back songnya, sehingga itu lebih menarik seperti itu. Dan syarat seseorang untuk memiliki Quizizz ini, bergabung Quizizz ini juga sangat mudah. Seperti yang saya katakan tadi, kita bisa langsung berkunjung ke web atau mendownload aplikasinya. Selain itu, Quizizz ini pun juga sangat mudah digunakan karena untuk menggunakan aplikasi ini tuh kita dapat menggunakan gadget ataupun menggunakan ponsel itu sudah bisa seperti itu. Jadi tidak membutuhkan peralatan-peralatan yang begitu banyak. Sementara untuk di Quizizz sendiri itu seseorang guru itu selain untuk melakukan penilaian melalui tugas-tugas atau pengiriman soal-soal ujian, itu juga bisa mengirimkan tugas berbentuk Excel. Nah, dalam Quizizz sendiri itu seseorang guru itu juga dapat mengukur kinerja siswa selama kegiatan pembelajaran, terutama di kegiatan pembelajaran online nih, di mana kinerja siswa itu nanti itu yang akan dirumuskan ke dalam penilaian rapot siswa. Yang ketiga adalah e-learning. E-learning itu merupakan sebuah platform media pembelajaran yang berkaitan tentang teknologi. Jadi dalam pengertian sederhananya, e-learning itu bisa dikatakan yaitu kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan teknologi seperti halnya internet, intranet, atau extranet. Dan e-learning sendiri ini itu juga berhubungan dengan multimedia seperti video, grafis, dan juga audio.
yang dimana dari kedua hal tersebut merupakan komponen utama dari seorang guru maupun dosen dalam menjalankan kegiatan proses pembelajaran. Nah, istilah e-learning ini sebenarnya itu muncul atau sudah dikenal itu sejak tahun 1970-an loh. Dan e-learning itu dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan teknologi. Lagi-lagi bukan merujuk pada web e-learning yang sering kita gunakan itu, tapi setiap kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknologi itu pada zaman itu disebut dengan e-learning. Nah, sementara menurut Misal Perwani dan Seneki adalah e-learning itu dimaksudkan kegiatan pembelajaran yang berhubungan teknologi itu yaitu intinya tuh pokoknya kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Jadi apapun itu pokoknya kalau berhubungan dengan itu dihubungkan dengan e-learning, seperti halnya media pembelajaran yang menggunakan CD, menggunakan room, menggunakan tip dan yang lain sebagainya, asalkan itu menggunakan adanya teknologi dalam kegiatan pembelajaran itu bisa dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran e-learning. Dan sementara menurut Dong itu berpendapat bahwasanya e-learning itu adalah sebuah kegiatan pembelajaran yang sifatnya adalah asinkronus, yaitu ketika seseorang baik itu belajar maupun pembelajar dia itu dapat menemukan materi itu sesuai dengan kebutuhannya gitu. Dan tujuan daripada e-learning sendiri itu yang pertama adalah meningkatkan kualitas dari seorang yang sedang belajar atau seseorang yang mengajarkan gitu. Dan yang kedua adalah mengubah budaya belajar, di mana ketika sebelumnya orang-orang hanya beranggapan bahwasanya belajar hanya dapat dilakukan secara bertatap muka langsung, tetapi dengan menggunakan teknologi proses kegiatan pembelajaran itu dapat berjalan walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Dan yang ketiga adalah e-learning sendiri itu bertujuan untuk mengubah budaya belajar dari seorang yang sebelumnya itu pasif itu menjadi lebih aktif, karena kan tujuan dari atau cita-cita dari e-learning sendiri itu ingin mewujudkan adanya independent learning. Dan yang keempat adalah memperluas dan memberikan kesempatan belajar oleh masyarakat. Dan yang kelima adalah yaitu memperluas atau mengenalkan layanan ataupun produk yang baru. Nah, sekian itu semuanya dari penjelasan kelompok kami, kelompok 10.